Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju kebebasan finansial, setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan yang dapat menentukan masa depannya. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari, sekecil apapun, dapat memengaruhi kondisi keuangan kita secara signifikan. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk bijak dalam mengelola harta yang Allah percayakan kepada kita. Dalam dunia yang dipenuhi dengan pengaruh eksternal dan iklan yang menggoda, penting bagi kita untuk menyadari dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang justru akan menghambat kemajuan finansial kita. Dengan meneladani prinsip-prinsip keuangan yang diajarkan dalam Islam, kita bisa lebih mudah mengarahkan diri menuju kesejahteraan yang berkah. Video ini akan membahas kebiasaan-kebiasaan keuangan yang bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dengan memahami dan mengubah kebiasaan tersebut, kita dapat mengambil langkah nyata menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Mari kita mulai perjalanan ini dengan menggali lebih dalam tentang kebiasaan yang sebaiknya kita hindari demi mencapai tujuan keuangan yang diimpikan dan diberkahi. 1. Mendengarkan nasihat dari orang yang tidak sukses. Ketika mencari nasihat tentang keuangan, penting untuk memilih sumber yang kredibel. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan mendengarkan saran dari mereka yang tidak memiliki pengalaman atau kesuksesan dalam mengelola keuangan. Nasihat dari orang yang tidak sukses bisa menyesatkan, karena mereka mungkin berbagi pengalaman berdasarkan kesalahan dan kegagalan mereka sendiri. Sebagai gantinya, carilah mentor atau orang yang telah mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Diskusikan strategi dan pengalaman mereka. Lingkungan sosial kita sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki mindset negatif atau tidak berhasil, kita cenderung mengadopsi pola pikir yang sama. Mengobrol dengan orang-orang sukses akan memberikan inspirasi dan motivasi, serta membuka wawasan baru tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik. 2. Bermain judi. Bermain judi slot sering dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, namun kenyataannya justru sebaliknya. Ketika kita menyerahkan nasib kita kepada keberuntungan, kita kehilangan kendali atas masa depan keuangan kita. Dalam Islam, perjudian dilarang karena dapat membawa kerugian yang besar dan menciptakan ketidakpastian. Alih-alih mengandalkan keberuntungan, fokuslah pada pengembangan keterampilan dan meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan uang. Dengan berinvestasi pada diri sendiri melalui pendidikan dan pelatihan, kita bisa membangun jalan menuju keberhasilan finansial yang lebih stabil. Setiap usaha yang kita lakukan dengan kesungguhan akan membuahkan hasil yang lebih baik dibandingkan mengandalkan keberuntungan semata. 3. Menghabiskan uang untuk barang yang tidak diperlukan. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir konsumerisme yang didorong oleh iklan dan tren. Membeli barang yang tidak diperlukan hanya akan menguras keuangan dan tidak memberikan nilai jangka panjang. Kebiasaan ini, selain mengganggu anggaran, juga menghilangkan kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Jika jawabannya tidak, maka sebaiknya tunda atau batalkan pembelian tersebut. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap hemat dan tidak boros. Mengendalikan pengeluaran dan berinvestasi dalam kebutuhan yang lebih penting akan membantu kita mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. 4. Tidak mencatat pengeluaran. Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan banyak orang adalah tidak mencatat pengeluaran. Tanpa pencatatan yang jelas, sulit untuk mengetahui kemana uang kita mengalir. Banyak orang mengeluh tidak memiliki cukup uang, padahal mereka tidak menyadari bahwa banyak dari pengeluaran mereka tidak terencana dan tidak perlu. Membuat anggaran dan mencatat setiap pengeluaran adalah langkah awal untuk mengontrol keuangan. Gunakan aplikasi keuangan atau buku catatan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran. Dengan mengetahui pola pengeluaran, kita bisa mengidentifikasi area mana yang bisa dihemat. Mengelola keuangan dengan baik adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat muslim, dan bisa membantu kita hidup lebih sejahtera dan berkah.
5. Berhutang. Menggunakan utang untuk membeli barang yang tidak mampu hanya akan menambah beban finansial. Utang ibarat belenggu yang mengikat kita, memaksa kita untuk bekerja lebih keras demi membayar cicilan dan bunga. Dalam Islam, berutang sebaiknya dihindari, kecuali untuk kebutuhan mendesak yang memang tidak bisa dihindari. Alih-alih menggunakan utang, penting untuk mengelola pengeluaran dengan bijak. Pertimbangkan untuk menabung terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Jika Anda merasa ragu untuk membeli suatu barang, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mampu membelinya tanpa berutang? Jika jawabannya tidak, lebih baik tunda pembelian tersebut. Dengan cara ini, Anda akan terhindar dari beban utang yang tidak perlu dan dapat lebih fokus pada pembangunan kekayaan jangka panjang. 6. Berusaha tampil up-to-date. Kecenderungan untuk mengikuti tren dan berusaha tampil up-to-date seringkali mengorbankan kesehatan keuangan kita. Banyak orang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk barang-barang yang sebenarnya tidak perlu hanya untuk menjaga citra di hadapan orang lain. Dalam Islam, sifat ria atau pamer dan bermegah-megah tidak dianjurkan. Pikirkan kembali tentang prioritas keuangan Anda. Alihkan fokus dari penampilan ke investasi yang akan memberikan manfaat di masa depan. Uang yang seharusnya digunakan untuk berinvestasi atau menabung seringkali terbuang hanya untuk kepuasan sesaat. Ingatlah bahwa menjaga keuangan yang sehat jauh lebih berharga dibandingkan citra di mata orang lain. 7. Hanya memiliki satu sumber penghasilan. Memiliki hanya satu sumber pendapatan sangat berisiko. Jika terjadi sesuatu yang membuat Anda tidak dapat bekerja, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, maka pemasukan Anda akan terputus. Dalam dunia yang tidak menentu ini, sangat penting untuk memiliki beberapa sumber pendapatan. Cobalah untuk menjelajahi peluang lain, seperti investasi, bisnis sampingan, atau pengembangan keterampilan yang dapat menghasilkan uang tambahan. Dalam Islam, usaha yang dilakukan dengan niat yang baik dan kerja keras akan diberkahi. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, Anda tidak hanya memperkuat keamanan finansial, tetapi juga membuka lebih banyak peluang untuk tumbuh dan berkembang. 8. Gaya hidup YOLO atau You Only Live Once. Meskipun pendekatan YOLO mengajak kita untuk menikmati hidup, sikap ini seringkali mengarah pada pengeluaran yang tidak terencana dan pemborosan. Banyak orang menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang, yang pada akhirnya dapat merugikan masa depan keuangan mereka. Sebagai gantinya, cobalah untuk menerapkan prinsip keseimbangan. Nikmati hidup, tetapi tetap pertimbangkan tabungan dan investasi untuk masa depan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak hanya memikirkan kesenangan saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Dengan merencanakan pengeluaran dan menabung untuk tujuan yang lebih besar, Anda dapat menikmati hidup tanpa mengorbankan stabilitas finansial. 9. Tidak belajar cara investasi. Banyak orang merasa takut atau bingung tentang cara berinvestasi, sehingga mereka menghindarinya. Padahal, memahami cara kerja uang dan investasi sangat penting untuk mencapai kebebasan finansial. Dalam Islam, investasi yang halal dianjurkan, selama dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur riba. Mulailah dengan belajar dasar-dasar investasi melalui buku, kursus online, atau seminar. Investasi tidak selalu membutuhkan modal besar, dengan jumlah kecil pun, Anda bisa memulai. Memanfaatkan teknologi modern, seperti aplikasi investasi, dapat membantu Anda mengelola dan memantau portofolio. Dengan pemahaman yang baik, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mengembangkan kekayaan Anda secara bertahap. 10. Menghabiskan uang dulu, baru menabung. Kebiasaan umum yang dilakukan banyak orang adalah menghabiskan uang terlebih dahulu untuk kebutuhan sehari-hari dan baru menabung sisa uang yang ada. Sayangnya, seringkali tidak ada sisa uang yang dapat ditabung. Ini menciptakan siklus hidup dari gaji ke gaji tanpa ada progres keuangan. Alih-alih melakukan hal tersebut, praktikkan, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Setelah menerima gaji, alokasikan sejumlah uang untuk tabungan atau investasi sebelum menggunakan uang untuk pengeluaran. Dengan cara ini, Anda lebih berpeluang untuk membangun kekayaan. Dalam Islam, menabung dan berinvestasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita terhadap rezeki yang telah diberikan. 11. Gaya hidup yang tidak sehat. Kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi junk food, alkohol, atau merokok, tidak hanya merugikan kesehatan fisik, tetapi juga dapat menguras keuangan.
Biaya pengobatan yang muncul akibat gaya hidup tidak sehat bisa sangat besar dan mengganggu kestabilan keuangan kita. Dengan menjaga pola hidup sehat, Anda tidak hanya akan meningkatkan kesehatan tetapi juga menghemat uang. Investasi dalam kesehatan dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan menghindari kebiasaan buruk akan memberikan manfaat jangka panjang. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari amanah yang harus kita pegang. Dengan tubuh yang sehat, kita akan lebih produktif dalam bekerja dan beribadah. 12. Mengharapkan uang datang dengan cepat dan mudah. Kebanyakan orang berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah, seperti melalui skema cepat kaya atau judi. Namun, realitasnya adalah kekayaan yang berkelanjutan membutuhkan waktu, usaha, dan komitmen. Dalam Islam, kerja keras dan kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial. Alih-alih mencari jalan pintas, fokuslah pada pengembangan keterampilan dan investasi yang akan memberikan hasil dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa semua usaha yang dilakukan dengan niat baik dan kerja keras akan mendapat balasan yang baik. Dengan tekad dan disiplin, Anda dapat membangun kekayaan yang bukan hanya cepat, tetapi juga diberkahi. 13. Pikiran miskin. Jika Anda terus berpikir bahwa Anda tidak akan pernah kaya, mindset negatif ini akan membentuk realitas Anda. Pikiran miskin membatasi potensi dan menghalangi Anda untuk melihat peluang yang ada. Ubah pola pikir Anda menjadi lebih positif dan fokus pada peluang yang bisa dimanfaatkan. Ingat, banyak orang yang datang dari latar belakang sulit berhasil karena mereka percaya pada kemampuan diri dan terus berusaha. Beranilah untuk bermimpi besar, belajar, dan mengambil tindakan. Dengan mindset yang tepat, Anda dapat mengubah nasib Anda dan mencapai kesuksesan yang diinginkan. 14. Menyerah pada keadaan. Hidup mungkin tidak adil, dan setiap orang menghadapi tantangan yang berbeda. Namun, Anda selalu memiliki pilihan untuk berjuang dan memperbaiki kondisi keuangan Anda. Menyerah pada keadaan hanya akan membuat situasi semakin sulit. Sebaliknya, ketika Anda mengambil langkah aktif untuk mencari solusi, Anda akan menemukan jalan keluar dari kesulitan. Tetapkan tujuan yang jelas dan kembangkan rencana untuk mencapainya. Ingatlah bahwa ketekunan dan keberanian untuk berjuang adalah kunci untuk mengubah nasib. Setiap usaha kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa Anda lebih dekat kepada impian Anda. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kesuksesan finansial bukan hanya soal berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengelola pikiran dan kebiasaan Anda. Dengan mengubah pola pikir negatif dan mengambil langkah aktif untuk memperbaiki kondisi keuangan, Anda dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Ingatlah, setiap pilihan yang Anda buat hari ini akan membentuk jalan hidup Anda di masa depan. Mari berusaha dan berdoa agar setiap langkah kita diberkahi dan membawa keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.